Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Riana Swantari, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 untuk materi statistika subbab ukuran penyebaran data. Yuk, belajar matematika itu menyenangkan and enjoy your lesson. Pada pembelajaran statistika kali ini, untuk kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebarannya yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah memahami konsep ukuran penyebaran data yang terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi. Kemudian yang kedua adalah menentukan penyelesaian ukuran penyebaran data pada data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran kali ini, kita berharap peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data, baik itu pada data tunggal maupun data kelompok. Dalam peta konsep, dapat kita lihat bahwa ukuran penyebaran data merupakan bagian terakhir dari pengolahan data statistik yang akan kita pelajari. Dalam ukuran penyebaran data ini, ada beberapa bagian, yaitu jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan ragam. Jangkauan data. Berikut adalah beberapa pengertian dari jangkauan data, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Untuk jangkauan adalah selisih dari statistik maksimum dan statistik minimum. Sedangkan jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi, untuk simpangan kuartil ini, dia merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Jangkauan. Untuk jangkauan, sesuai dengan pengertiannya, maka jangkauan dapat dirumuskan sebagai J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Di sini untuk X maksimal itu adalah data terbesar dan X minimal adalah data terkecil. Untuk sifat jangkauan itu sendiri, yang pertama adalah mudah ditentukan, kemudian kedua, hanya melibatkan nilai data terbesar dan terkecil, yang ketiga adalah peka terhadap satu data ekstrim. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui ada data tunggal, yaitu 7, 5, 8, dan seterusnya. Dari data tunggal tersebut, tentukan nilai jangkauan datanya. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, kita hanya perlu melihat berapa data terbesar dan berapa data terkecil. Jadi untuk data terbesarnya yaitu adalah 9, sedangkan data terkecilnya adalah 5. Oleh karena itu, C sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi, jangkauan data adalah 4. Mudah bukan? Jangkauan antar kuartil. Berdasarkan pengertiannya, maka jangkauan antar kuartil dapat dirumuskan sebagai H sama dengan Q3 dikurangi Q1, dengan
H di sini adalah simbol dari jangkauan antar kuartil, sedangkan Q3 itu adalah kuartil atas dan Q1 adalah kuartil bawah. Untuk sifat jangkauan antar kuartil adalah tidak peka terhadap nilai data yang ekstrim, dan yang kedua adalah hanya melibatkan dua kuartil saja, yaitu kuartil atas dan kuartil bawah. Contoh soal berikut, diketahui data tunggal masih sama seperti soal yang sebelumnya. Tentukan nilai jangkauan antar kuartil dari data tersebut. Tentu saja untuk menyelesaikan soal jangkauan antar kuartil, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu datanya, yaitu data urutnya adalah 5, ada 2 kali. Kemudian 6-nya ada 2. Kemudian 7-nya ada 3. 8-nya ada 4. Dan yang terakhir adalah 9. Setelah data diurutkan, kita dapat melihat datanya telah diurutkan. Sekarang kita tentukan Q1. Q1 di sini adalah seperti rumus kuartil yang lalu yang sudah saya berikan, maka X1 dikalikan dengan 12 plus 1 dibagi dengan 4. 12 di sini adalah jumlah data keseluruhan, atau bisa saya tuliskan untuk data tersebut N sama dengan 12 ya. Maka sama dengan X13 per 4, X 3,25. Karena dia berupa bilangan desimal, maka kita perlu menggunakan interpolasi linear, yaitu X3 diambil dari bilangan bulatnya, ditambah dengan 0,25 yaitu desimalnya, dikalikan dengan X4 dari bilangan bulatnya ini ditambah 1 dikurangi dengan X3. Data ketiga pada data urut kita ketahui adalah 6. Ditambah 0,25 dikalikan data keempat juga 6, maka 6 kurangi 6 sama dengan 0,25 dikalikan 6 kurangi 6, 0 ya, maka X1-nya adalah tetap 6. Berikutnya adalah Q3. Untuk Q3 rumusnya juga sama, akan tetapi untuk I-nya diganti dengan 3 sehingga menjadi X3 12 plus 1 sama dengan X 39 per 4 sama dengan X 9,75. Nah, karena sama merupakan desimal, maka kita perlu ke interpolasi linear sehingga menjadi X9, karena bilangan bulatnya 9, ditambah 0,75 dikalikan dengan X10, karena 9 ditambah 1 ya, dikurangi X9. Sama dengan, kita lihat data ke-9-nya. Data ke-9-nya di sini adalah 8 ditambah 0,75 dikalikan data ke-10-nya kebetulan juga 8. Ya, yang ini 8 dikurangi 8. Sehingga 8 ditambah 0 sama dengan 8. Nah, setelah diketahui Q3 dan Q1, maka kita dapat menentukan untuk H sama dengan Q3 dikurangi Q1, sehingga Q3-nya yaitu 8 dikurangi dengan 6, sehingga H atau jangkauan antar kuartilnya adalah 2. Mudah bukan? Simpangan kuartil. Berdasarkan pengertiannya tadi, maka untuk simpangan kuartil dapat dirumuskan sebagai Q-D sama dengan setengah kali Q3 kurangi Q1. Dengan
QD ini adalah simbol dari simpangan kuartil, dan ternyata bila dilihat dari rumusnya, simpangan kuartil tidak lain adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Sehingga rumusnya adalah setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Soal masih sama dengan soal pada jangkauan antar kuartil, maka tadi pada jangkauan antar kuartil untuk nilai Q3 itu adalah 8 dan Q1 itu adalah 6. Sehingga simpangan antar kuartilnya atau QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Begini juga boleh, atau seperti pada rumus yang saya tuliskan tadi yang di atas ya, sehingga Q3-nya adalah 8 dikurangi 6 dibagi 2. 8 kurangi 6 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka simpangan kuartilnya adalah 1. Mudah kan? Berikutnya adalah simpangan. Pada simpangan ini kita akan berbicara tentang simpangan rata-rata, ragam atau variasi, dan simpangan baku. Nah, simpangan rata-rata ini merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Untuk ragam variasi adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan data tersebar. Sedangkan simpangan baku atau yang biasa disebut sebagai standar deviasi ini digunakan untuk menjelaskan homogenitas pada sebuah kelompok. Simpangan rata-rata pada data tunggal. Nah, berikut adalah simpangan rata-rata dari suatu data tunggal X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dapat didefinisikan sebagai simpangan rata-ratanya sama dengan SR sama dengan 1/n dikalikan dengan jumlah dari XI dikurangi X bar. Nah, untuk XI ini adalah data ke I, sedangkan X bar itu adalah rataan atau mean. Sedangkan N di sini adalah ukuran data atau jumlah data keseluruhan. Untuk rumus juga bisa dirumuskan sebagai SR sama dengan jumlah dari XI min X bar dibagi dengan N. Nah, berikutnya untuk contoh soalnya adalah tentukan simpangan rata-rata untuk data 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 5. Nah, tentu saja yang pertama harus kita tentukan terlebih dahulu adalah X-bar-nya atau rata-ratanya. Sehingga dari data tersebut kita dapat tahu bahwa rata-ratanya itu adalah 2,5, itu diperoleh dari jumlah data ini keseluruhan dibagi dengan 8 karena di sini diketahui untuk N-nya itu adalah 8. Nah, kemudian setelah itu tinggal disubstitusikan ke dalam rumus SR-nya. Nah, di sini untuk XI min X bar ini ada tanda mutlak. Sehingga nanti untuk pengurangannya adalah 3 dikurangi 2,5 ditambah 1 dikurangi 2,5 dan seterusnya itu dalam mutlak. Sehingga hasilnya adalah 0,5 ditambah 1,5 ditambah 0,5 dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya, jika ada tanda mutlak, maka hasil pengurangannya itu pasti berupa bilangan positif. Nah, ketika dijumlahkan seluruhnya, maka menjadi 9/8 sama dengan 1,125. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,125 atau jika kalian ingin membulatkannya dengan 2 angka desimal, maka menjadi 1,13. Gimana, mudah bukan? Simpangan rata-rata pada data berkelompok.
Untuk simpangan rata-rata dari data berkelompok dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Rumusnya sama dengan data tunggal, hanya perbedaannya di sini dia ada frekuensi antar kelasnya, yaitu frekuensi FI-nya ya. Ini adalah frekuensi kelas ke I. Nah, untuk pembaginya pun juga sama. Frekuensi kelas ke I seluruhnya dijumlahkan. Untuk secara garis besar, rumusnya masih sama, yaitu jumlah dari frekuensi kelas ke I dikalikan dengan mutlak dari X min XI dikurangi X bar, dibagi dengan jumlah frekuensi kelas ke I keseluruhan. Contoh soal simpangan rata-rata pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Hitunglah simpangan rata-rata data pada tabel di samping. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Nah, pada tabel tersebut yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan nilai tengahnya, yaitu XI. Nah, baru kemudian kita tentukan nilai mutlak dari XI min X bar. Ini X bar ya. Nah, X bar di sini adalah 34. Jadi kalau kalian ingat kembali rumus rata-rata pada frekuensi data berkelompok itu untuk rata-rata adalah jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah data keseluruhannya. Nah, oleh karena itu, untuk XI min X bar itu seperti ini ya. Kita ketahui bahwa X barnya adalah 34, XI-nya adalah 23. Kita lihat yang kelas pertama ini. Maka 23 dikurangi dengan 34, yaitu min 11. Karena dia negatif 11 dan dia ada tanda mutlak di sini, maka menjadi 11. Untuk kelas interval yang kedua, kita ketahui bahwa nilai tengahnya adalah 28, itu diperoleh dari 30 ditambah 26 dibagi 2. Itu adalah 28, sehingga nilai tengahnya dikurangi dengan X bar adalah 6. Begitu dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah itu kita tentukan hasil perkalian dari frekuensi kelas interval ke I-nya dikalikan dengan XI dikurangi X bar. Yang ini. Nah, FI-nya di sini untuk kelas interval yang pertama itu adalah 2. Ya, jadi 22 itu berasal dari 2 kalikan dengan X-nya yaitu 23 dikurangi 34. Ingat, karena ini dia nanti adalah maaf, ini bukan kurung ya, ini adalah tanda mutlak, maka hasilnya tentu saja dia berupa bilangan positif. Jadi untuk lebih tepatnya adalah seperti ini. Ini adalah 23 dikurangi 34. Hasilnya 22, sedangkan yang ini itu adalah 8 dari 28 min 34. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan keseluruhan. Untuk total frekuensinya di sini adalah 30, sedangkan total dari FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI min X bar itu adalah 158. Sehingga kita dapat mensubstitusikan yang telah diketahui tersebut ke dalam rumus SR, sehingga SR sama dengan ya, ini jumlah dari FI dikalikan mutlak dari XI min X bar itu adalah 158 dibagi 30, yaitu jadi jumlah data keseluruhan atau jumlah dari frekuensi kelas KI keseluruhannya ya, sama dengan hasil pembagiannya adalah 5,27.
Jadi, simpangan rata-ratanya adalah 5,27. Bagaimana? Mudah bukan? Atau disebut juga variansi. Nah, untuk ragam variansi pada data tunggal dapat dirumuskan sebagai S kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat XI dikurangi X bar per N. Sedangkan untuk ragam variansi pada data kelompok itu sama ya rumusnya, hanya perbedaannya pada data kelompok dikalikan dengan frekuensi kelas interval ke I. Nah, perbedaannya hanya terletak pada FI-nya saja. Nah, selanjutnya untuk S kuadrat nih ya, terletak pada ini saja perbedaannya. S kuadrat itu adalah ragam variansi, kemudian XI itu adalah data ke I, X bar ini adalah mean atau rataan, sedangkan N adalah ukuran data atau banyak data, dan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Untuk contoh soal pada ragam variasi adalah sebagai berikut. Nah, tentukan ragam untuk data 4, 5, 6, 7, 8, dan 6. Nah, tentu saja kita sudah ketahui tadi ya untuk rumus ragam variansi adalah seperti yang pada di sampingnya itu. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui atau kita cari terlebih dahulu adalah X bar-nya. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menentukan rata-rata pada data tunggal? Mudah sekali untuk menentukan rata-rata pada data tunggal, yaitu tinggal kita jumlahkan kemudian bagi keseluruhan data dengan jumlah data yang ada. Berarti X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambah 6 dibagi 6. Nah, jumlah keseluruhannya adalah 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi diketahui bahwa rata-ratanya adalah 6. Kemudian langsung kita dari rumus ini kita substitusikan sehingga S kuadrat itu sama dengan ya. Data pertama adalah 4, maka 4 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 7 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah dengan di sini setelah 7 adalah 8, maka 8 dikurangi 6 dikuadratkan, dan ditambah 6 dikurangi 6 dikuadratkan. Ini dibagi dengan 6 karena tadi jumlah N-nya adalah sama dengan 6. Nah, 4 dikurangi 6, ini berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maaf, bukan 1 kuadrat ya, langsung aja ya kita ya tulis langsung saja. Nah, berarti ini 4 dikurangi 6 ini berarti 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 8 kurangi 6 kuadrat ini 4 tambah 0 dibagi dengan 6 sama dengan 10 per 6 sama dengan 1,67. Jadi ragam atau variansi data tersebut adalah 1,67. Nah, mudah bukan? Simpangan baku atau standar deviasi.
rumus simpangan baku pada data tunggal itu sama halnya dengan rumus pada ragam juga untuk data tunggal. Perbedaannya adalah hanya terletak pada kalau pada ragam itu S kuadrat ya. Nah, sedangkan untuk pada simpangan baku itu yang disimbolkan sebagai S itu tidak lain adalah akar pangkat 2 dari S kuadrat atau ragam. Nah, oleh karena itu, karena rumusnya masih sama, jadi kalian hanya perlu mengingat untuk rumus ragam ya. Nah, selanjutnya untuk data kelompok sama seperti ragam. Ragam juga mirip kan data kelompok dan data tunggal rumusnya, begitu juga dengan simpangan baku. Perbedaannya hanya terletak pada FI. Nah, ini FI yang ini. Dengan S kuadrat tadi adalah ragam, kemudian XI adalah data ke I, ini adalah X bar atau rataan atau mean, kemudian untuk N itu adalah ukuran data atau banyak data, dan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Ya, untuk contoh soal, hitunglah ragam dan simpangan baku pada tabel di samping. Nah, ini tabelnya masih sama dengan pada ragam tadi ya. Nah, oleh karena itu, kita tentukan terlebih dahulu untuk langkah ini adalah, yang pertama adalah nilai tengahnya. Nah, kemudian perlu menentukan juga X bar. Nah, di sini diketahui bahwa X barnya itu adalah 34 ya tadi, untuk X bar adalah 34, sehingga untuk XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan itu adalah 121, dan seterusnya untuk yang ini. Sedangkan FI itu adalah frekuensi kelasnya, ini sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kemudian tinggal dikalikan frekuensi kelasnya dikalikan dengan XI min X bar kuadrat. Nah, kemudian dijumlahkan. Setelah diketahui jumlah keseluruhannya, maka kita bisa langsung substitusikan di sini. Sehingga S kuadrat atau ragam, ya untuk ragam ya, kita cari dulu untuk ragam atau S kuadrat. Ini S kuadrat sama dengan 1270 dibagi dengan 30. Karena ini untuk 1270 itu dari sini ya. Nah, ini sama dengan 42,33. Nah, ini untuk ragamnya. Sekarang bagaimana untuk simpangan bakunya? Nah, sebentar, ini untuk ragam ya. Ini tidak lain adalah ragam. Nah, untuk simpangan bakunya, kita bisa ketahui bahwa tidak lain simpangan baku itu adalah S sama dengan akar dari ragam. Sehingga akar dari 1270 dibagi 30 ya. Tadi adalah akar pangkat 2 42,33. Nah, berikutnya sama dengan hasilnya adalah 6,51. Nah, oleh karena itu simpangan bakunya adalah 6,51. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, demikian untuk materi statistika ukuran penyebaran data. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas soal-soal dan pembahasan untuk statistika.